Novelas. Jadi kita mau ngapain nih Bang? Ini kita mau bincang-bincang nih dari tim doa. Oh, bincang-bincang. Jadi ada namanya lah Bang. Oh ya, kali ini Podcast. Jadi kita mau rilis podcast edisi kedua dari tim doa. Nah ngomong-ngomong karena udah di edisi kedua, edisi pertama kita tahu gak Bang? Oh ya, Tentang lupa apa sih. tuh? lupa tuh. Aduh Bang Kiel aja lupa ya guys ya. Udah ada 2 minggu itu. Oh, udah ada 2 Iya, minggu lupa. lebih ya. Jadi podcast pertama dari tim doa waktu itu talk about Let the Earth Breathe about the Bible perspective. Ayo pada nonton gak? Pada nonton Nggak guys, kalian Nonton podcast yang nggak? dari tim doa edisi pertama. Kalau edisi pertama udah nonton, kami makin semangat lah buat edisi yang kedua ini. Yeay. Jadi edisi kedua ini kita mau ngomongin tentang apa sih Bang? Nah, jadi kita dari tim doa edisi kedua ini kita mau bahas tentang ya kehidupan yang biasanya mahasiswa alami, yaitu kejenuhan. Oh, udah di spill tuh guys sama Bang Kian. Kita mau talk about kejenuhan. Yes. Langsung aja to the first point. Kejenuhan berasal dari kata jenuh nih guys. Nah, jenuh itu menurut abang apa sih Bang? Atau yang abang tahu tentang jenuh ini? Jujur li, jenuh itu yang aku jalani sekarang guys. Jenuh itu bosan artinya nge-stuck gitu guys. Jadi kayak gak ada perubahan. Jalan di sama tempat aku. gitu ya Bang? Maksudnya kayak aku pengen langsung saat itu kayak kadang ya jenuh, aku kayak mau bangkit lagi, usaha gitu. Pengen kayak, sacet-sacet tapi mager. itu sebenarnya Jadi kayak mau ngelangkain proses gitu ya Bang, langsung Yoi, ke benar. hasil. Waduh, ini nih kendala anak muda, problematika anak muda sekarang. Nah, jenuh itu guys bisa diartikan juga kita tuh dalam kondisi yang penuh gitu. Jadi kita tuh overload. Jadi saking penuhnya kita, saking padatnya kita sama berbagai kegiatan, kuliah, organisasi, dan hal-hal lainnya yang jadi pressure buat kita, sehingga buat kita nggak mampu lagi buat jalani semuanya dengan maksimal bisa Bang. bilang mumet guys. Iya, mumet dan sering buat kita jadinya keteteran. Betul banget. Nah, next kita mau bahas nih, kenapa sih kita bisa rasain jenuh itu? Gimana Dari Bang? alami, yaitu kejenuhan. Oh, udah di spill tuh guys sama Bang Kiar. Kita mau talk about kejenuhan. Yes. Langsung aja to the first point. Kejenuhan berasal dari kata jenuh nih guys. Nah, jenuh itu menurut abang apa sih Bang? Atau yang abang tahu tentang jenuh ini? Jujur li, jenuh itu yang aku jalani sekarang guys. Jenuh itu bosan artinya nge-stuck gitu guys. Jadi kayak gak ada perubahan. Jalan di sama tempat aku. gitu ya Bang? Maksudnya kayak aku pengen langsung saat itu kayak kadang ya jenuh, aku kayak mau bangkit lagi, usaha gitu loh. Pengen sacet-sacet tapi mager. Itu sebenarnya Jadi kayak mau ngelangkain proses gitu ya Bang, langsung Yoi, ke benar. hasil. Waduh, ini nih kendala anak muda, problematika anak muda sekarang. Nah, jenuh itu guys bisa diartikan juga kita tuh dalam kondisi yang penuh gitu. Jadi kita tuh overload. Jadi saking penuhnya kita, saking padatnya kita sama berbagai kegiatan, kuliah, organisasi, dan hal-hal lainnya yang jadi pressure buat kita, sehingga buat kita nggak mampu lagi buat jalani semuanya dengan maksimal bisa Bang. dibilang mumet guys. Iya, mumet dan sering buat kita jadinya keteteran. Betul banget. Nah, next kita mau bahas nih, kenapa sih kita bisa rasain jenuh itu? Gimana Dari Bang? aku sendiri ya, aku banyak faktor sih, faktor internal. Dari diri aku itu ya bawaannya kurang damai sama diri aku, terus kurang penyerahan, kurang yang mengandalkan Tuhan. Ya pada umumnya seperti itu. Mungkin kalau dari luar dari konteks itu ya bakalan nggak akan terjadi hal itu. Mungkin kalau kita banyak ya andali kekuatan ya kayak ya itu kayak aku Ngandalin sendiri. kekuatan sendiri ya Iya Bang. benar. Ya kayak doa malah, ya maksudnya bangun relasi sama Tuhan itu kayak gak ada, maksudnya kayak bangun udah jalanin aja sehari-hari kayak jadi bawaannya ya aku bisa kok gitu. Ya, time to rest in His presence tuh dikit banget, bahkan nggak ada sama sekali gitu ya Bang. Ya betul. Nah kalau yang terjadi selanjutnya ketika kita
kurang kurang dekat sama Tuhan nih yang punya kehidupan kita tuh akan jadi ini loh guys, kita jadi hilang fokus atau lupa sama tujuan yang mau kita capai, target-target yang udah kita tentuin tuh kita jadi lelah akan target-target tersebut karena gagal atau nggak tercapainya beberapa target itu tuh jadi capek gitu loh bang. Bosan sih aku. Ya padahal tuh even target kita nggak kecapai sekalipun itu masuk dalam rancangannya Tuhan, itu Tuhan izinkan terjadi karena bagian dari rancangannya Dia, ada sesuatu yang lainnya yang Tuhan sediain buat kita. Nah kita kadang kalau udah Tuhan kasih izinkan kegagalan terjadi, kita udah capek gitu ya bang, kayak bawahnya langsung jenuh aja ya benar, jadi kayak putus asa. Terus kejenuhan juga bisa terjadi karena siklus hidup yang kayak berulang-ulang gak sih bang? Notabene ini stuck guys. Yang stuck kayak hari ini tuh kita nggak semangat menjalani kehidupan hari ini karena kok hari-hari gua sama aja gini nih, kayak hari kemarinnya lagi, hari ini pun kayak sama aja, hal-hal yang di jalan itu berulang-ulang aja, makan, ya tidur, gas, kayak gitu ya bang ya. Ya ada organisasi juga kadang ya buat kita capek juga sih guys. Jadi kayak aku udah organisasi, aku udah nugas, aku udah ikut semuanya, tapi tetap jenuh. Aku juga bingung kayak mana apa yang aku alami sekarang. Ya karena kita ikut banyak tapi merasa tidak berkembang ya bang. Ya betul. Karena kurang berserahnya kita itu yang buat kita akhirnya jenuh. Padahal banyak hal yang mengisi keseharian kita tapi kayak tetap aja ada yang kurang. Nah kita udah bahas nih guys tentang jenuh, kejenuhan, dan kenapa sih kita bisa ngalamin jenuh. Nah next kita mau bahas apa nih bang? Jadi biar kalian gak jenuh kayak aku, kita harus ada namanya mengatasi. Ya kita perlu find a way to solve this our burden life. Jadi hal-hal yang bisa kita Atasin dan kita lakuin untuk mengatasi jenuh. Oke, jadi yang pertama kita itu bisa perbanyak relasi yang hangat dan positif ya bang. Bener banget. Terus dengan siapa tuh bang? Dengan doi nggak? Dengan Tuhan dong. Ya, dengan Tuhan dan dengan sama. ya, khusus saudara-saudari seiman kita. Karena itu salah satu penawar kebosanan dalam hidup kita gitu, kayak Tuhan menghadirkan orang-orang untuk sharing-sharing ya untuk menjadi support system kita ya bang, untuk membuat kita bangkit dari fase jenuh ini. Karena nggak bisa dipungkiri juga tiap orang pasti pernah atau bahkan sedang mengalami atau sedang berada di fase jenuh ini. Nah mungkin kalau dari situ kan kita kayak lebih tolong Ya, yoga benar. gitu. Benar kali ya bang. Iya. Nah tips yang kedua, kita tuh bisa apa bang? Ini kesukaan semua orang, semua mahasiswa, semua kalangan usia. Yang biasanya dengar ialah healing. Yes, Healing. rekreasi atau healing. Ya. Nah, dari berekreasi juga ini kita jadi ada ini bang, jadi kayak ada motivasi lagi, kayak semangatnya bisa bangkit lagi, kayak kita jadi lebih menikmati hidup, melihat indahnya mahakarya ciptaan Tuhan. Betul. Kayak, Ya. Mungkin dalam kita berekreasi ini juga merupakan salah satu tadi yang kita bilang untuk mengatasi kejenuhan kita. Kenapa? Mungkin dari kita yang ada juga yang nggak bisa curhat orangnya, mungkin dengan cara dia iya, healing, iya, dia bener bisa banget. jadi kayak kotak jadi terbuka, bebannya kayak hilang lepas gitu ya lepas. bang, jadi lebih ngerasa plong. Jadi mungkin ada yang nggak bisa kayak cerita curhat itu pasti ada guys. Jadi mungkin kalian bisa coba healing guys. Itu sangat bagus sih untuk aku pribadi juga. Tapi yang keduanya boleh banget tuh. Nah, tips yang ketiga ini kita bahas tipsnya untuk berbagai tipe manusia ya bang, Ya. berbagai macam orang. Jadi velas sekalian nanti bisa nyocokin aja nih, aku cocoknya tips yang mana dari yang kami berdua saranin ini. Jadi tips yang ketiga itu teman-teman bisa belajar hal baru dan pokoknya belajar hal baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada di diri kita nih bang. Iya betul. Misal kayak Bang Gil bisa keyboard, bisa gitar dan berbagai alat musik nih bang. So gimana tuh bang? Itu bener bisa kan buat sarana untuk membangkitkan kita dari rasa jenuh? Boleh. Dari aku pribadi sih guys, meskipun aku bisa bermain alat musik yang dua disebutin tadi,
tapi itu nggak menutupin diriku untuk bisa kayak bosan gitu. Pasti ada, jenuh itu pasti ada. Kenapa orang lain bisa lebih jago gitu? Mungkin tapi aku tetap berpikir sih cara ini bisa mengatasinya lewat cara kita bisa percaya diri sama kita. Jadi kita juga boleh melulu harus melihat orang. Jadi kita punya porsi masing-masing guys. Jadi pencapaian orang ya mungkin lebih bagus. Nah, kita nggak bisa itu memaksa punya orang itu harus kita miliki. Jadi nanti itu semua ada waktunya. Aku suka banget sama paradigma dari Bang Jel, kayak aku jadi keingat life may sucks but at least I still have me, I still have myself. Kayak hidup berat tapi setidaknya kita masih punya diri kita sendiri gitu loh guys. Kita punya diri kita sendiri yang ya kita yang ngatur pikiran kita yang ngatur, kita mau ngelakuin apa kita yang ngatur. Nah jadi itu ada kaitannya nih dengan tips yang berikutnya, yaitu oh iya, sebelum tips itu aku punya ayat nih. Apa dari tuh, Bang? Pengkhotbah 3 ayat 1. Jadi Pengkhotbah 3 ayat 1 ini dia bilang untuk segala sesuatunya ada masanya. Jadi untuk apa yang ada di langit dan di bumi itu ada waktunya guys. Jadi kalian dalam tips ini tetap jadi apa motivasi yang kalian inginkan. Jadi kalian gak usah terlalu buru-buru melihat orang gini-gini. nggak usah terburu ya Bang. Ya, tiap orang punya waktunya. Dari pasal yang sama Pengkhotbah 3 ayat 11 nih. Jadi itu Tuhan itu Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dalam hatinya kita nih guys. Tetapi manusia tidak dapat mengalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah dari konteks ini juga aku mau kasih tahu ke teman-teman semua nih, kalau kita tuh nggak harus selalu nanam mindset dalam hidup kita gitu loh, buat menjadikan hidup ini sebagai ajang perlombaan yang nggak sih Bang, bakal capek banget gak sih? Kayak apa-apa dianggap persaingan, apa-apa dia dianggap perlombaan. Kayak kita tuh nggak usah lomba-lombaan achievement gitu, kayak berburu sama achievement orang lain, pencapaian orang lain, aduh bakal capek banget sih. Makanya kita perlu buat ini nih Bang, yang namanya me time. Ya, kita perlu me time dan dari me time itu kita bisa buat yang namanya self boundary. Jadi 2 tips yang berikutnya itu tuh saling berkaitan ya Bang, me time dan self boundary. Nah yang pertama tuh me time. Nah make some me time ini tuh kita sebenarnya belajar juga nggak sih Bang dari tokoh Alkitab? Iya betul. Gimana tuh Bang kalau dalam Alkitab tentang me time? Jadi kita dalam me time ini kita mengingat ya Tuhan Yesus. Dia dalam menyediakan membuat bumi ini kan ada 7 hari kan. Jadi ya hari ke-7 itu hari ke-7 itu dia beristirahat ya Bang. Dia kayak bekerja terus. Dia ngambil waktu buat istirahat. Terus ini juga loh Bang, waktu Tuhan Yesus udah di dunia nih, dia kan waktu udah banyak pengikutnya, diikuti sama ribuan orang, diikuti sama ribuan orang. Dia tuh Tuhan Yesus ngambil waktu buat sendiri gitu, buat menyingkir dari orang banyak, untuk berdoa, beristirahat, buat relax dan nenangin pikiran. Karena dari waktu-waktu sendiri itu kita jadi bisa mikir dan refleksiin lagi hidup kita bisa renungin nggak sih Bang apa-apa peristiwa-peristiwa apa yang kita berikan kepada kita. Jadi mungkin dalam me-time ini teman-teman bisa banyak kasih harapannya. Jadi ada yang mungkin berdoa sama Tuhan di kamar, itu bisa me-time juga loh guys. Mungkin kalian bisa dengar lagu, mungkin ada ya minum kopi, nongki maksudnya di coffee shop itu sendiri nggak apa-apa banget loh guys, karena sedekat apapun kita sama seseorang, tetap yang paling banyak sama kita tuh ya diri kita sendiri. Nah dari waktu sendiri itu Bang, nanti kita bisa tuh buat yang namanya self boundary. Self boundary. Jadi dari self boundary itu kita perlu sadar kalau manusia itu punya keterbatasan gitu ya. Kadang bukan nggak bisa kita lampauin, tapi kalau kita menghandle terlalu banyak yang nantinya bukannya kita malah melampaui, tapi malah buat kita jatuh ke kepenuhan dan akhirnya malah berada di fase jenuh. Iya benar banget Bang. Dan membawa ini loh Bang, kelelahan jasmani dan mental capek. Iya, mental capek, fisik capek, udah pegel dalam
yang jasmani, dia rohani. pegel, rohani juga udah jenuh. Waduh, parah banget sih emang. Jadi itu kayaknya mulai dari sekarang kita bisa pikirin ya kan. Iya benar. Kayaknya itu nggak ngasih energi positif buat kita. Iya, Mungkin benar. pelan-pelan nggak harus begitu hilang semuanya jenuh kita, tapi kita bisa minimalisir dengan cara-cara yang sudah kita tadi guys. Yes, benar banget bang. Nah, Tapi aku juga perlu belajar lagi Rohan, karena aku juga orang yang tipikal lagi jenuh sih sekarang ini. Cuman aku sangat terberkati banget buat walaupun kita yang sharing, walaupun iya kita yang benar. ngomong. Tapi kami juga mengalami Yes. loh guys. Gak cuman kalian aja yang mendengar guys. Jadi ini Iya benar. untuk kita Ini dan rang- untuk kalian juga. Ini rangkuman Diri pengalaman kita. dari Diri aku kita. sama Bang Kiel nih guys. Nah, Abang tadi bilang masih perlu belajar nih. Yap. Nah, aku sama Bang Kiel dan kalian semua. Nah, kami dan kalian kita mungkin perlu nih yang namanya belajar memperbaiki time management Ya, Bang. itu betul banget sih An. Biar nggak kayak mumet-mumet lagi jenuh Iya juga. benar. Karena apalagi kalau teman-teman udah terlanjur overload, udah terlanjur Penuhan banget sama iya, keterbatasan diri kan. udah terlanjur banyak banget yang dipegang, banyak banget yang dihandle. Ya mau nggak mau, biar semuanya bisa ke handle tuh harus Buat memperbaiki time time management. management, Dan kalian harus nerapin yang namanya skala prioritas Iya, guys. betul, guys. Iya. Karena manajemen waktu itu sangat penting apalagi buat kita mahasiswa ya Bang. Untuk melakukan aktivitas mungkin yang nggak penting-penting gitu, mungkin bisa teman-teman minimalisir gitu. Benar. Nah, ini tips yang terakhir dari aku sama Bang Kiel nih guys, dan tips yang teramat sangat penting buat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Apa tuh Bang? Bersyukur kepada Tuhan. Mungkin ini Ya, sederhana guys, cuman ya bersyukur kayak kita terima apa adanya. Ya, menghargai hidup Iya, yang ini Tuhan kasih. ya, menghargai hidup pemberian Tuhan Betul guys. banget. Jadi kita kayak bersyukur ini ya kembali lagi kita bisa berdoa, merefleksikan diri bahwa Tuhan udah baik banget, bahwa kita sejauh ini Tuhan baik banget udah kasih sukacita untuk menghalaukan, menghilangkan kebosanan kita, Iya, biar benar, kayak kita nggak ngestak di fase-fase kita tadi gitu. Iya. Jadi kita Makin jeli kita melihat Iya, Tuhan betul banget, betul dalam banget. kehidupan kita, makin berlimpah hati kita akan Iya, sukacita. betul. Jadi yang ruang kosong di hati kita tuh yang tadi kayak udah keisi banget sama banyak kegiatan, keisi banyak relasi tapi tetap ngerasa ngestak, itu nanti kayak plong karena udah keisi sama Tuhan, udah Ya, keisi sama Roh Kudus kan betul Bang. dan pastinya nggak jauh dari namanya minta hikmat pada Tuhan. Yes, benar banget. Setuju banget Bang. Betul banget. Nah, gak kerasa nih guys, kita udah ada di Penghujung nih. ya penghujung sesi. Nah, di sini aku sama Bang Kiel mau bagiin beberapa ayat. Nah, mungkin dari Bang Kiel yang pertama Bang. Aku mau bilang ayat dari Mazmur 90 ayat 12 dan 14. Dari ayat ini diajarkan supaya kita untuk tetap menghitung hari-hari yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi ayat ini berbicara tentang ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bercita-cita semasa hari-hari kami. Jadi guys, ayat ini sangat bagus banget guys. Jadi aku yang tadi bilang tunggu itu kayak udah terjawab gitu loh. Kita diajar buat lebih bijaksana gitu loh Bang, buat lebih menghargai hari-hari pemberian Tuhan, karena kita diajar buat hitung-hitung lagi nih hari-hari pemberian Tuhan. Terus Dari Ars ada nggak sih? ini dari aku nih Bang, aku Iya, sok apa? jaksel nih Bang, ayatnya tuh Inggris gitu. Boleh, Jadi boleh banget. terjemahnya itu dari NIV atau NIV, New International Version dari Matthew 11 ayat 28 sampai 30 ya. Jadi bunyinya itu, ini Tuhan bilang, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." Jadi artinya tuh Tuhan bilang, datanglah kepadaku hai kamu semua yang lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena Tuhan itu dia bilang di sini, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwanya kita itu Tuhan bilang, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang Tuhan pasang itu enak dan bebannya juga ringan. Gitu Iya, bagus Iya, banget kan ayatnya Aku Bang. sangat terberkati si Ansi yang tadinya datang ke sini mau kayak Mau podcast. sambat, Iya, mau betul, sambat tapi dan terjawab dengan Iya. podcast kita malam hari ini. nah ada ayat terakhir nih Bang. Apa tuh Ans? Boleh banget. Coba nih abang kasih tahu ke teman-teman nih. Ya mungkin teman-teman
pasti udah pernah dengar ya, dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang isinya tentang karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh dan jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Jadi teman-teman, kita tetap bersandar sama Tuhan, tetap percaya sama Karena Tuhan. nggak ada yang sia-sia Iya, ya bang betul. sama Tuhan. Tuhan lihat apa yang kita lakukan sekecil apapun, Semuanya itu guys. diperhitungkan guys. Lewat kalian berserah sama Tuhan, Tuhan itu tahu apa kebutuhan dan kerinduan kita. So, tetap andalkan Tuhan sih guys dalam masa jenuh kita. Jangan pernah kayak kalian merasa gak bisa, mujizat itu kayak gak ada. Selain Ada. berserah, kita juga harus take an action guys. Take an actionnya tuh bisa ngelakuin tips-tips yang aku sama Bang Iya, Kel yang udah, tadi kami sampaikan ya yang kalian. udah kami paparin tadi. Ya, boleh banget ya. So, by the way guys, Kita mau akhir. iya udah Aduh, akhir. cepet banget. Ans. Waduh, udah nggak kerasa ya guys. Terima kasih buat Oke, yang udah guys. nonton sampai akhir. Kami udah bahas nih tentang kejenuhan ditambahi dengan bumbu-bumbu dari Alkitab ya Iya. Bang yang Karena membuatnya itu paling penting ya. yang membuatnya jadi berkat Iya. buat teman-teman yang nonton semua. Jadi kita mau pamit undur diri dulu. Pamit undur diri, guys. Aku Ans Aku Kiel. pamit undur diri dan sampai jumpa di Podcast podcast tim doa berikutnya. Yeay. Bye. Dah. Gak apa-apa ya.